damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kami membacakan firman Tuhan untuk kita pada Minggu Yudika hari ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kepada sebagian dari antara kita. Kami Pendeta Daniel Taruliasi Harahap. Sekarang kami melayani di kantor pusat di Departemen Marturia HKBP. Sebelumnya kami Pendeta Resort di Tangerang Kota. Sebelumnya lagi kami Pendeta Resort di Balikpapan Baru. Sebelumnya kami melayani sebagai Kepala Balitbang HKBP. Sebelumnya lagi kami melayani di Resort Serpong. Sebelumnya lagi kami melayani di HKBP Rawamangun. Dan sebelumnya lagi kami kurang lebih 5 tahun di HKBP Palembang ini sebagai pendeta khusus NHKBP. Istri saya Marta Buri Siregar, kami dikaruniai 3 orang anak Horas Madihita. Khotbah untuk kita semua pada Minggu Judika ini diambil dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat ke-4b sampai 14. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, bagian surat Rasul Paulus yang kita baca tadi
sangat syarat dengan pemikiran teologi yang sangat mendalam dari Rasul Paulus. Karena itu kita harus membacanya berulang-ulang, membacanya dengan pelan, membacanya dengan seksama dan penuh penghayatan. Apa sebetulnya yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat yang ditulisnya dari dalam penjara itu? Minimal kita bisa mendapat 3 hal untuk menjadi pegangan bagi kita. Pertama, perjumpaan dengan Kristus mengubah segalanya, termasuk paradigma dan nilai-nilai. Perjumpaan dengan Kristus mengubah segalanya, termasuk paradigma atau pola pikir atau cara pandang kita dan nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Itulah yang dapat kita petik dari ayat 4 sampai 9. Pertama-tama Rasul Paulus menjelaskan latar belakangnya, bahwa dia punya sejumlah kebanggaan sebagai orang Yahudi. Dia pertama-tama sebetulnya adalah murid teolog kenamaan Yahudi yang bernama Gamaliel. Dan di dalam suratnya dia mengatakan dia adalah orang Ibrani asli dari marga Benyamin. Dia bukan orang pendatang. Dia adalah orang Ibrani asli dan marganya, sukunya adalah Benyamin. Dan itu adalah kebanggaan lahiriah yang pertama dari dia. Dan dia mengatakan dia adalah anggota partai Farisi. Bagi kita orang Kristen, kata Farisi itu selalu berkonotasi negatif. Tapi pada zaman dahulu kata Farisi itu berkonotasi sangat positif. Karena yang disebutkan partai Farisi itu adalah sekelompok orang yang sangat menekankan kemurnian agama Yahudi. Sekelompok orang seperti sebuah partai yang sangat mengutamakan, mencita-citakan kemurnian agama Israel, dan Paulus adalah anggotanya. Orang-orang Farisi pada waktu itu orang-orang saleh, orang-orang terhormat, dan Paulus mengatakan dia adalah bagian dari kelompok terhormat itu, kelompok Farisi itu. Dan dia juga membanggakan posisinya sebagai pembela agama Yahudi. Dia berjerih payah untuk menghancurkan sekte baru, agama baru yang muncul yang mengancam keyahudian, yaitu kekristenan. Dan Paulus tidak hanya omong, dia memimpin gerombol pasukannya, dia memimpin anak buahnya menghadang orang-orang Kristen, menganiaya supaya agama Yahudi tetap kuat. Nah, kalau kita pakai bahasa, dia adalah anggota front pembela keyahudian yang paling aktif dan terkemuka. Dan itu adalah kebanggaannya yang bisa dikatakannya. Dia adalah orang yang saleh, yang mematuhi hukum Taurat dan berusaha tidak cacat, tidak alpa, mematuhi hukum Taurat secara detail. Itulah kebanggaannya. Tetapi perjumpaannya dengan Kristus mengubah segalanya. Apa yang dulu dipandangnya sebagai kebanggaan, kehebatan, kesuksesan, ternyata berubah setelah dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita tahu sejak kita anak-anak sekolah minggu, Paulus di satu ketika memimpin pasukan untuk menyerang gereja di Damsyik, dan di tengah jalan dia dicegat oleh Kristus yang mati dan bangkit itu. Ketika Paulus mendapat sebuah penampakan dan dia mendengar suara Kristus yang mengatakan, "Saul, Saul, kenapa kau menganiaya aku?" Perjumpaannya dengan Kristus itu membalikkan segalanya dalam hidupnya, mengubah segalanya, termasuk pola pikirnya, cara pandangnya terhadap dirinya, bahkan nilai-nilai yang ada di dalam hatinya.
Apa yang sebelumnya dipandangnya sangat berharga, ternyata tidak ada artinya sesudah dia mengenal kemuliaan Kristus. Apa yang tadinya dipandang sebagai kesuksesannya, kehebatannya, ternyata tidak ada artinya setelah dia berjumpa dan mengenal kemuliaan Kristus. Paulus berubah. Persis seperti lagu PSK Maranatha tadi. Perjumpaan dengan Kristus telah membawa perubahan total dalam hidup Paulus, termasuk dalam hidup batinnya, kepada nilai-nilai yang dianggapnya apa yang paling penting, paling berharga, paling mulia dalam dirinya. Ternyata dibanding pengenalannya dengan Kristus, semuanya itu tidak ada artinya. Pengenalan akan Kristus itu begitu mulia, sehingga Paulus mengatakan, semua itu telah menjadi kerugian bagiku bila dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Apa yang dipanggapnya hebat zaman dahulu, apa yang dianggapnya penting dan berharga di masa lalu, misalnya asal usul, kelahiran, keturunan, pencapaian pribadi, kekuatan, kekayaan, jabatan, nama besar, kini tidak ada artinya dibanding pengenalannya akan Kristus yang mati dan bangkit itu. Perjumpaan dengan Kristus itu mengubah Paulus dari seorang penghancur gereja menjadi pembangun gereja. Dan kita tahu itu terjadi bukan hanya dalam diri Paulus, itu terjadi dalam diri semua orang yang berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit itu. Perjumpaan dengan Yesus yang mati dan bangkit itu mengubah Petrus dari seorang pecundang menjadi seorang pemenang, dari seorang penakut menjadi seorang pemberani, dari seorang yang menganggap keamanannya adalah yang paling utama, menjadi Kristus yang paling utama. Sebelum Petrus berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dia menganggap keamanannya lah, keselamatan nyawanya lah nomor satu. Tapi sesudah dia berjumpa dengan Yesus yang mati dan bangkit itu, Petrus berubah. Bagi dia Kristuslah yang paling utama. Sebab itu dia mengatakan dalam khotbah di Kisah Rasul, bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Petrus dilarang memberitakan nama Kristus, tetapi dia mengatakan tidak, saya akan tetap memberitakannya. Apa yang bisa kita petik dari situ, Amang, Inang? Perjumpaan kita dengan Tuhan, dengan Kristus pasti mengubah hidup kita. Karena itu kita boleh balik. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah berjumpa dengan Kristus, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak ada yang berubah di dalam batinnya, tidak ada perubahan dalam nilai-nilainya, tidak ada perubahan dalam pola pikir, dalam paradigmanya, saya berani mengatakan orang itu berbohong. Orang itu berbohong. Dia tidak betul berjumpa dengan Kristus yang mati dan bangkit itu. Kalau ada orang mengklaim, aku sudah berjumpa dengan Tuhan, aku sudah percaya kepada Kristus, aku sudah menerima Kristus, tapi tidak ada yang berubah dalam hidupnya, tidak ada yang berubah dalam hatinya, tidak ada yang berubah dalam pikirannya, dia membohongi dirinya sendiri dan membohongi Tuhan dan semua orang. Karena apa? Setiap orang yang berjumpa dengan Kristus pasti berubah. Bukan asal berubah, tapi betul-betul berubah. Dan itulah yang dialami Paulus, itulah yang dialami Petrus, itulah yang dialami para murid sepanjang zaman. Mereka berubah karena mereka berjumpa dengan Tuhan yang mati dan bangkit itu. Dan itu juga yang kita alami sekarang. Itu juga yang kita alami sekarang.
Ketika kita berjumpa dengan Kristus, segalanya berubah dalam hidup kita. Kalau ada yang mengatakan, aku sudah berjumpa dengan Kristus tapi dia tetap menjadi seorang yang pemarah. Aku sudah berjumpa dengan Kristus tapi dia tetap seorang yang peragu. Aku telah berjumpa dengan Kristus tapi dia tetap hidup dalam kehampaan dan keputusasaan. Sekali lagi dia berbohong. Tidak mungkin itu. Sebab semua orang yang berjumpa dengan Kristus yang mati dan bangkit pasti berubah. Dan perubahan itu termasuk perubahan di dalam hatinya yang paling dalam. Yang kedua, apa yang kita bisa petik dari bagian surat yang ditulis dari penjara ini? Ketika Paulus dipasung, bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia memberitakan Injil. Itu yang kita lihat di ayat 10 dan 11. Keinginan untuk bersatu dengan penderitaan dan kebangkitan Kristus. Paulus mengatakan, hanya ada dua yang kuinginkan, hanya ada dua yang ku kehendaki dalam hidup ini sekarang. Apa itu? Mengenal kuasa kebangkitan Kristus dan hidup dalam persekutuan dengan penderitaannya. Pertama, bersekutu dengan penderitaan Kristus. Apa itu penderitaan Kristus? Ini sebuah kalimat teologis yang sangat dalam yang mesti kita terjemahkan. Apa itu penderitaan Kristus? Penderitaan Kristus itu adalah penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena kasih. Ada bentuk penderitaan yang lain, penderitaan karena kejahatan atau karena dosa. Bila saudara dan saya melakukan kejahatan atau melakukan dosa, kita juga menderita. Tapi yang dimaksudkan dengan penderitaan Kristus bukan penderitaan karena kejahatan atau karena dosa, tapi karena penderitaan karena kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran sama seperti Kristus, ketika kita mengasihi sama seperti Kristus, ada kemungkinan kita menderita juga. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, mungkin pada hari-hari kita akan senang. Tapi ada masanya ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita mengasihi, justru kita menderita. Dan itulah yang disebutkan penderitaan Kristus itu. Itulah salib itu. Dan Paulus mau ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang semacam itu. Ketika dia mengatakan yang ku kehendaki adalah persekutuan dengan penderitaannya, aku mau ikut ambil bagian menderita karena kebenaran, menderita karena kasih. Aku mau ikut memikul salib penderitaan, salib kebenaran dan kasih itu. Yang kedua, apa yang dikatakan Paulus? Aku ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Apa itu kuasa kebangkitan Kristus? Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Paulus mau mengenal itu. Dia mau mengenal Allah, mau mengenal Roh yang membangkitkan Yesus dari maut itu. Saudara-saudara, Paulus ingin mengenal kuasa, kekuatan Allah yang telah mengalahkan maut itu. Dari sini kita dapat sebuah pemahaman yang sangat dalam. Ketakutan, kelemahan, keraguan, keputusasaan rupanya bertentangan dengan iman Kristiani kita. Apa yang bisa kita petik? Mungkin kita berbeda dengan Paulus. Paulus tidak menikah. Paulus tidak menikah. Paulus tidak punya anak.
Paulus seorang pekabar Injil yang membaktikan seluruh hidupnya untuk pekabaran Injil. Saudara dan yang lain mungkin memiliki keluarga dan rumah tangga, memiliki profesi, memiliki bisnis, silakan. Kita tidak dilarang memiliki keinginan-keinginan pribadi. Kita tidak dilarang memiliki ambisi-ambisi dan obsesi-obsesi yang baik. Kita tidak dilarang memiliki cita-cita, memiliki hasrat, memiliki kerinduan-kerinduan. Silakan. Tetapi dua hal yang menjadi keinginan Paulus itu juga harus menjadi keinginan saudara dan saya. Boleh kita memiliki keinginan-keinginan yang indah, yang baik dalam hidup ini. Tapi dua yang menjadi keinginan Paulus juga harus menjadi keinginan saudara dan saya. Apa itu? Bersekutu dengan penderitaan Kristus. Kita harus mau bersekutu. Kita harus mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kita harus mau bersekutu dengan penderitaan karena kebenaran, karena kasih. Karena itu Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang yang mau mengikut Yesus, tapi tidak mau sama sekali menderita karena kebenaran. Karena itu dia mengorbankan yang benar. Karena takut susah, takut dipersulit, takut ditolak, takut menderita. Kristus mengatakan orang itu tidak pernah layak menjadi muridku. Karena itu saudara-saudara, mari kita ingatkan diri kita. Silakan kita punya keinginan, silakan kita punya cita-cita, punya hasrat, hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tapi kita harus mau bersekutu dengan salib Kristus. Kita harus mau sedikit banyak memikul resiko kebenaran, memikul resiko kasih. Orang yang menolak kebenaran karena takut menderita, orang yang menolak kasih karena takut menderita, dia tidak akan pernah bisa menjadi murid Kristus. Karena apa? Karena hanya orang yang mau bersama-sama dengan Kristus memikul salib, itulah yang akan bersama-sama dengan Kristus bangkit. Sekali lagi, hanya orang yang mau bersama-sama dengan Kristus memikul salib, memikul resiko kebenaran, memikul resiko cinta kasih, hanya itulah yang bersama-sama dengan Kristus bangkit dalam kemenangan dan kebahagiaan. Dan problema kita, kekristenan pada zaman sekarang yang ditawarkan kepada saudara melalui media-media sosial, dahulu melalui media televisi, sadar atau tidak sadar, ingin menjauhkan penderitaan itu dari kekristenan, ingin menghilangkan penderitaan itu dari kekristenan. Seolah-olah kekristenan tidak pernah datang dengan penderitaan. Benar, kekristenan menjanjikan kesenangan, kesentosaan, kedamaian. Tapi kita tidak bisa menghilangkan salib. Kita tidak bisa menghilangkan risiko kebenaran. Kita tidak bisa menghilangkan risiko kasih dari kekristenan kita. Karena itulah salib Kristus. Tapi sebaliknya juga, mengenal kuasa kebangkitannya. Di ekstrim yang satu lagi, ada kekristenan yang terlalu menekankan penderitaan sehingga dia lupa bahwa Kristus itu sudah bangkit. Bahwa ada kuasa kebangkitan Kristus, kuasa mengalahkan maut itu. Saudara-saudara, saban kali kita melihat salib kosong di gereja-gereja HKBP atau di gereja Protestan seperti yang ada di depan saudara, salib ini dibuat kosong tanpa tubuh Kristus, bukan karena tanpa alasan,
tetapi untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa Kristus yang mati tersalib itu telah bangkit. Karena itulah salib-salib di gereja Protestan tidak lagi menggambarkan tubuh Kristus tergantung. Karena kita beriman kepada Kristus yang bangkit itu. Dia pernah tersalib, tapi dia telah bangkit, dan kuasa kebangkitannya sampai sekarang masih ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, karena itu, dua hal itu kita mesti pegang. Kemauan, kerelaan untuk bersekutu dalam penderitaan salib, tapi sekaligus juga mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan itulah kita melawan ketakutan-ketakutan kita, melawan kelemahan-kelemahan kita, melawan keraguan-raguan kita, dan juga melawan keputusasaan kita. Sehingga bersama-sama dengan Paulus kita mengatakan, yang ku kehendaki ialah bersatu dengan penderitaan Kristus, supaya aku bisa bersatu juga dalam kebangkitan dan kemenangannya. Yang ketiga dan terakhir, itulah yang kita bisa petik di ayat 11, ayat 12 sampai 14. Hidup yang berorientasi ke masa depan dan memiliki tujuan yang pasti. Hidup berorientasi ke masa depan dan memiliki tujuan yang pasti. Saudara-saudara, bagi Paulus, belum tentu bagi saudara dan saya. Bagi Paulus masa lalu itu tidak penting. Sekali lagi, bagi Paulus masa lampau itu tidak penting. Siapa saudara dan saya dulu, kemarin, bagi Paulus itu tidak penting. Apakah saudara dulu hebat atau tidak hebat, bagi Paulus itu tidak penting. Apakah saudara dulu baik atau jahat, itu tidak penting. Yang penting adalah siapa kita sekarang dan bagaimana kita besok. Paulus mengatakan, karena itu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang telah di belakangnya? Semua kebanggaannya, semua kesuksesannya, semua kehebatannya di masa lalu, bagi dia itu tidak lagi penting. Dia melupakannya. Supaya apa? Supaya dia bisa berorientasi ke masa depan dan fokus kepada tujuan yang pasti. Di sini Paulus menggambarkan menghayati dirinya sebagai seorang pelari atletik di zaman Romawi kuno. Dia berlari dengan satu fokus, garis finish dan mahkota yang akan diberikan kepada juara. Saudara-saudara, sampai sekarang dari zaman dahulu para pelari atletik tidak mungkin menang, tidak mungkin sampai ke garis finish kalau dia terus banyak menoleh ke masa lalu, ke belakang. Dia hanya perlu ke fokus, ke tujuan, ke garis finish. Dan kita diajak untuk berorientasi yang sama, berorientasi ke masa depan, untuk memiliki sebuah tujuan yang pasti. Itulah yang menggerakkan Paulus. Tujuan itulah yang menarik dia ke masa depan, yang membuat dia selalu bergairah, membuat dia selalu antusias, membuat dia tidak sabaran menunggu pagi karena dia punya tujuan di masa depan. Saudara-saudara, secara praktis, saudara dan saya harus punya tujuan hidup supaya kita rajin bangun pagi. Saudara dan saya harus punya tujuan hidup supaya kita rajin, semangat bangun pagi, gembira bangun pagi, tidak sabar pagi datang, karena pagi akan mengundang kita kembali berkarya, mengasihi dan melayani. Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup akan kesulitan bangun pagi dan akan tidak pernah bergairah saban hari baru yang datang. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menginspirasi kita supaya kita berorientasi ke masa depan. Jika saudara merasa masa lalu saudara itu sangat baik,
Puji Tuhan, tapi lupakanlah itu, lihatlah ke depan. Jika saudara dan saya merasa masa lalu kita suram, banyak kesalahan dan kebodohan yang kita lakukan, mari kita ikhlas dan lupakan. Kita lihat ke masa depan. Kita konkretkan itu. Mari kita melihat ke masa depan kita 10 tahun yang akan datang. Mari kita lihat diri kita ke masa depan 3 tahun yang akan datang. Mari kita lihat kita ke masa depan 1 tahun ke depan. Apa yang mau kita kerjakan bersama-sama dengan Kristus tahun depan, 3 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang. Saya berutang kepada seorang guru saya yang sudah kembali ke negerinya di Amerika, hidup dalam usia lanjut di sana. Dia mengatakan kepada saya, bagi banyak orang, kata pengalaman itu selalu berkonotasi masa lalu. Ketika kita mendengar kata pengalaman, kita selalu diajak melihat ke masa lalu, apa yang sudah dialami. Tapi sebetulnya bagi orang Kristen, kata pengalaman harusnya berorientasi ke masa depan, pengalaman hari esok, pengalaman tahun depan, apa yang akan kita alami bersama-sama dengan Kristus besok, lusa, tahun depan. Mari kita songsong pengalaman itu. Dan itulah yang dimiliki oleh anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita menganggap pengalaman itu adalah pengalaman hari esok, pengalaman minggu depan. Dan dia antusias, dia menyongsong pengalaman-pengalaman yang akan datang itu. Dan harusnya kita belajar dari anak-anak, dan kita belajar dari Paulus, bahwa kata pengalaman itu harusnya lebih berkonotasi masa depan, pengalaman hari esok bersama Kristus. Kristus sudah memberikan banyak kepada saudara dan saya kemarin, puji Tuhan. Tapi masih lebih banyak lagi yang mau diberikan Kristus kepada saudara saya besok, lusa, tahun depan. Dan mari kita sambut, kita songsong janji-janji pengalaman baru bersama Kristus itu. Seperti seorang anak kecil yang bisa membayangkan betapa indahnya liburan dia besok, liburan dia pekan depan. Harusnya kita orang Kristen juga bisa membayangkan dan menghayati betapa indahnya pengalaman kita besok, lusa, di hari-hari depan bersama Kristus. Dan itu yang membuat kita bergairah, antusias, itu yang membuat kita gembira, dan itu yang membuat kita selalu bahagia dan punya alasan meneruskan hidup ini. Amin.